Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Poso tercinta, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Saf Media mengadakan podcast perdana ya, uji coba. Kita uji coba karena dalam dunia multimedia mungkin di Poso agak kurang seperti ini. Jadi kita akan uji coba, tes gitu. Mau gara-gara sadiki dah. Itu bikin podcast gitu. Karena ada saran dari teman-teman, ada masukan dari teman-teman gitu. Ada baiknya coba kita bikin podcast ya di Poso ini. Oke lah, itu sudah beberapa bulan lalu. Jadi teman juga mendukung yang dari luar kota, dia berikan alat seadanya. Terus ditambah dengan teman-teman alat-alat dari teman-teman di sini. Jadi kita buat podcast untuk uji coba gitu. Jadi kami ini ditunjang juga dengan peralatan dari Saf Media ya, kita Saf Media. Jadi studionya juga kita menggunakan studio dari Saf Media, itu para kru juga dari Saf Media. Jadi tanpa panjang lebar itu sedikit ulasan yang diberikan kami. Jadi dari studio kami sudah ada seorang bintang tamu yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, yang sangat familiar bagi kita. Itu seorang tokoh publik ya, tokoh masyarakat, tokoh agama yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan, religius juga, yang pernah berkecimpung di ormas besar dulu ya. Kita langsung sambut saja Ustadz Sugianto Kaimuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Ya, gitu. Jadi kita adakan podcast perdana ini Ustaz. Ya, jadi seperti saya katakan tadi opening ya. Saran-saran, masukan dari teman-teman. Ya, bisa tidak ngoni babekeng ya, podcast. Orang bilang bisa. Tidak ada yang tidak bisa, semua bisa bikin. Cuma kita butuh persiapan. Itu makanya kalau dalam podcast ini mungkin kita masih agak kaku. Kita masih nervous ya, wajar karena kita masih pemula ya. Perlu dipahami, dimaklumi lah gitu. Keterbatasan juga referensi kami juga ini dadakan juga sih sebenarnya. Kita cari timing atau waktu yang tepat tadi ini karena ada sesuatu dan lain hal, jadi kita perlu setting dulu. Setting itu tidak langsung jadi satu kali. Setting itu butuh itu, timingnya, audionya, visualnya, gitu, pengaturan kamera, angle-angle-nya dari mana, itu semua butuh persiapan. Gitu. Jadi kita uji coba gitu. Jadi mungkin awalnya ini kita mau bertanya perkenalannya gitu. Mungkin yang kita bahas pertama ini soal Saf Media itu sendiri ya, karena ini memfasilitasi kita dalam podcast ini Saf Media. Bisa diceritakan mungkin Ustaz, awal mula Saf Media, idenya dari siapa? Muncul kapan? Di mana? Itu Saf Media itu. Mungkin diceritakan sedikit Ustaz. Oke, baik. Jadi kita punya lembaga namanya Yayasan Khalid bin Walid. Bermula dari Majelis Taklim Khalid bin Walid, kemudian kita maju pada Yayasan Khalid bin Walid. Nah, di dalam Yayasan Khalid bin Walid itu ada tim media. Nah, media kemudian dibentuk oleh teman-teman, terutama gagasan dari saudara Bondan ini. Kita ini dia membuat dia mencari-cari nama apa yang tepat kira-kira dalam hal Khalid bin Walid ini agar sinergis begitu. Akhirnya diambil SAF. SAF ini kepanjangan dari Syaifullah. Nah, jadi disingkat SAF Media. Media. Saya baru tahu Ustaz. Saya kira SAF itu diambil dari terinspirasi dari SAF masjid kita ya, barisan jamaah. Bukan, SAF ini kita ambil sebenarnya dari dari Syaifullah, pedang Allah, karena berhubungan dengan Khalid bin Walid. Iya benar. Luar biasa memang. Sangat connect sekali dengan namanya. Memang saya suruh coba cari nama yang bagus-bagus. Semua kasih gagasan, ternyata SAF ini apa ini? Bagus. Ya, kita terima itu. Nah, dari sana kemudian alhamdulillah SAF Media ini dalam pemberitaan kegiatan kemanusiaan, kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Yayasan Khalid bin Walid semua tertuang dalam SAF Media itu, baik itu SAF medianya maupun TV medianya. Jadi ada SAF TV, ada SAF Media. Nah, itu semua include di sana. Jadi ada video berupa berita-berita seperti halnya pembangunan masjid dan pondok pesantren yang sedang kita bangun. Itu semua
berurutan nanti beritanya. Setiap perkembangan pembangunan itu kita beritakan karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada umat bahwa kami di Yayasan Khalid bin Walid sedang membangun masjid dan pondok ini dia. Jadi setiap perkembangan itu selalu diberitakan oleh sama dia. Nah, kemudian ada pemikiran lagi, ini kan kita banyak tokoh-tokoh, banyak inspirasi, banyak yang perlu diinformasikan kepada masyarakat. Kira-kira kita mau bikin bagaimana itu? Oh, dibikinlah ini, saf, kas ini. Kemudian disebut ya, kemudian dikasih embel-embel di sana bercerita yang bagus, berisi dan ambil hikmahnya. Nah, jadi kita santai aja ngomong, santai-santai, tapi di dalam santai berbicara itu ada isi atau makna di sana. Nah, makna daripada itu kita berharap bahwa informasi yang kita tuangkan lewat media itu, lewat podcast ini, itu bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Ini kita harapkan seperti itu. Ya, jadi merupakan salah satu sarana atau media umat, kita untuk memberikan informasi kepada umat, sekaligus kinerja kita yang berhubungan dengan keumatan. Nah, kita kan seperti contohnya kita melakukan penggalangan dana untuk pembangunan masjid, untuk penggalangan dana kemanusiaan ketika ada bencana dan seterusnya. Nah, itu kita uraikan di dalam satu media itu. Maksudnya apa? Agar orang tahu bahwa kita pungut dana, ada pelaksanaan kegiatannya. Nah, kalau kita mau pertanggungjawabkan satu persatu ke orang kan repot ini. Jadi kita harus di media. Nah, di media itu kita berharap bahwa dengan memberitakan itu masyarakat bisa melihat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi salah satu bentuk transparansi. Nah, betul. Dari laporan pertanggungjawabannya, transparansi melalui media. Memang sih agak repot ketika kita mau mempublikasikan hasil kegiatan kita, donasi-donasi dari masyarakat, semua elemen masyarakat, siapapun yang mau berdonasi kepada ormas kita atau lembaga kita, memang kerepotan sih kalau kita mau publikasikan satu persatu. Makanya melalui media ini. Sekarang kan memang zaman IT kan, website, internet gitu. Jadi kita gunakan medsos. Jadi dengan cara ini. Dan memang sih kalau di luar sana itu semua itu sudah dipublikasikan secara seperti begini, ya podcast. Jadi kita agak tidak kerepotan akhirnya kan, kalau kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, ada juga tetap kita secara manual tetap tertulis ada. Nah, cuma kan yang memberikan bantuan seperti kita berdiri di jalan kan mungkin kita ketemu lagi itu. Benar. Mereka mungkin mengetemunya di media. Mereka baca gitu. Tapi kan kalau dia buka HP kan, dia searching, kebetulan dia buka YouTube dia cari-cari informasi watching, ini mungkin. Nah, kebetulan dia kelihatan di situ, dia puas kan. Artinya bukan berarti kita ria bukan. Nah, ini beda Gini, untuk apa sih upload begitu? Supaya dipandang itu kalian bekerja dan seterusnya. Bukan itu. Kalau saya intinya satu, adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap umat. Tidak ada maksud ria, kemudian upload segala macam urusan diupload. Enggak. Kita cuma mengupload pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban terhadap umat. Gitu. Supaya lebih jelas, transparan. Jadi kredibilitas kita itu ada. Gitu. Jadi kepercayaan umat kepada kita, lembaga yang menyalurkan donasi mereka itu ada, berarti benar mereka betul-betul amanah itu. Yang kedua, untuk memotivasi lembaga-lembaga lain atau komunitas-komunitas lain yang berhubungan langsung dengan kemanusiaan. Nah, itu mungkin di situ. Jadi perlu juga pemirsa, sobat-sobat Poso tahu bahwa Ustaz Sugianto dulu memang setiap ada bencana sosial atau ada disaster bencana alam, beliau memang aktif sering mungkin barangkali kalau saya lihat sih paling pertama ketika terjadi gempa, contohnya nggak usah jauh-jauh lah di Palu, jam 3 subuh sudah sampai di tempat. Sore itu gempa kita rasakan di sini kan, saya di sana itu di Palu gitu, sampai berbulan-bulan mungkin sana Ustaz mungkin berbulan sampai betul-betul selesai. Bisa dibagi di sharing itu, suka duka barangkali sedikit kita ulas suka duka sewaktu gempa Palu itu. Kalau suka dukanya sangat banyak Yang pertama paling duka itu adalah ketika kita sampai di sana tidak bisa mengakses apapun. Itu yang paling bahaya sekali. Internet tidak ada,
telepon tidak bisa, Listrik mati. semua tidak ada yang bisa. Itu ketika kami sampai di sana. Kebetulan saya waktu di sana berdua dengan satu orang relawan anggota saya itu Ardiansa. Itu sampai di sana betul-betul kami merasakan susahnya bagaimana. Kesulitan ya, Sulit. banyak hambatan Kan gitu. mau makan kita nggak bisa apa-apa. Padahal ada uang kita bawa. Waktu itu kita membawa uang ke sana itu ada kurang lebih 400-an ribu lah waktu itu modal ke sana ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita cari posko. Kita cari posko, kebetulan sekali di Jalan Ponegoro itu ada satu warga ada di situ, kemudian kita pinjam, dia bahagia sekali. Rumahnya dijadikan posko. Alhamdulillah di sana yang luar biasanya ketika itu memang lampu tidak ada. PLN mati, pokoknya semuanya gelap gulita dan seterusnya. Tapi kita coba membangun komunikasi dengan teman-teman, akhirnya ketemu teman-teman, mulailah bangun pelan-pelan. Parahnya lagi ada uang transferan yang harus didistribusikan ini melalui kita. Tidak bisa, kita ngambil uangnya di sana nggak bisa, ATM-nya habis, rusak semua. Mau belanja kemana? Akhirnya kita arahkan seluruh transfer harus melalui poso yang belanja, kemudian diantarkan ke sana. Mulai kita bawa genset, Nah, yang paling terkesan ketika itu adalah yang paling luar biasa itu ketika kami kemudian berjalan-jalan di pinggir pantai Talise, ternyata di situ banyak mayat. Banyak mayat-mayat belum diangkat dan kami tidak punya persiapan apa-apa. Kami tidak punya jenggelbot, kami tidak punya masker, kami tidak punya kos tangan. Tapi karena kita sudah terbiasa pernah di Aceh mengevakuasi ribuan mayat, akhirnya kita menganggap itu biasa-biasa saja. Akhirnya kita gunakan apa? Tangan langsung, ada yang pakai kain. Itu kita angkat, bapak-bapak di situ marah-marah datang marah-marah. Ini kenapa tidak cepat diangkat begini-gini? Oh, ini bagaimana cuma ke sana kemari mobil. Ya kita akan usaha angkat, Pak, semampu kita. Akhirnya kita angkat itu pakai tangan manual, tidak pakai. Dan alhamdulillah teman-teman luar biasa dengan semangat. Nah, itu yang membuat saya terus menggugah teman-teman untuk terus bertahan di sana. Bahwa Palu ini adalah kota yang luas ya. Jadi bencana kemarin yang itu sebenarnya mega itu ya. Maha dahsyat bencana kemarin itu. Ya, yang skala Richternya itu lumayan sih besar itu. Sampai mendatangkan tsunami, likuifaksi dan gempanya besar. Jadi korban-korbannya gempa itu lumayan banyak. Jadi tim-tim evakuasi dari berbagai ormas, dari Pemprov sendiri itu agak kesulitan mungkin menangani itu. Itu kalau saya kejadian. lihat secara umum kesulitannya itu adalah ketika mau mengakses apapun tidak bisa. Ketika itu itu ada mungkin berjalan kurang lebih 5-6 hari yang kesulitan sekali itu. Tapi setelah itu berjalan terus jadi bagus ya. Luar biasa. Jadi kita itu saya sampaikan selalu mengatakan bahwa kita itu mengambil bagian terkecil apapun, yang penting manfaat. Jangan kita kemudian euforia, kemudian kita ambil aja yang bisa kita laksanakan semampu kita. Yang penting niat yang tulus. Nah, kalau kita berbicara tentang evakuasi mayat, saya kira di Palu bukan berarti kita merendahkan, tidak ada apa-apanya. Pula Aceh di tahun 2004, wah itu luar biasa. Lebih luar biasa lagi itu. Di sana lebih kurang 3 bulan di sana mengevakuasi mayat. Jadi banyak hal dalam kemanusiaan itu yang menjadi suka. Ada duka yang paling banyak ya. Kalau sukanya ketika kita bertemu teman-teman dari seluruh daerah datang kumpul dari Jawa, dalam dan luar negeri. Dalam dan luar negeri ketemu, kemudian sharing informasi, itu juga sangat enak gitu. Iya, kita karena ada kepedulian bersama, ada rasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ketika satu peristiwa musibah itu kita lolos dan mampu membantu memudahkan masyarakat, mampu keluar dari masalah dan mampu memberikan yang terbaik saat itu ketika mereka sangat butuh. Itu yang penting sekali. Nah, makanya kita sebelum turun ke daerah ini, kita selalu asesmen dulu apa yang harus kita lakukan. Penting sekali. Saya setiap kegiatan itu paling 2 atau 4 orang saya suruh turun asesmen dulu, kalau itu bisa dicapai asesmen. Jadi kita apresiasi ya Ustaz ya, bahwa memang tidak mudah ketika kita berhubungan langsung ke dalam musibah itu ya, maksud dengan daerah-daerah yang kena musibah bencana alam besar ya, seperti Palu tetangga
istilahnya daerah tetangga kita, ibu kita sendiri ya. Iya. Itu kemarin sampai jadi bencana itu sampai bencana nasional. Cuma sih memang sayangnya tidak disebutkan sebagai bencana nasional. Itu sayangnya itu. Itu kan kapasitasnya bukan kita. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan harusnya itu sudah bencana sebenarnya nasional. sih, Tapi ya itulah, kita tidak bisa ya bukan ranah kita itu. Ranah kita. Nah kita. Cuma sih kita sayangnya saja ya. Sebagian besar mengkritik kejadian nasional padahal cukup besar. Ya, tiga macam bencana ya. Dia bilang tadi seperti gempa bumi, bos ya, likuifaksi dan tsunami. Korbannya banyak. Banyak ya. Gitu. Jadi kami apresiasi, kita apresiasi ya, sobat-sobat Poso, kita apresiasi kemarin aktivitas kemanusiaan kemarin dengan Ustadz Sugianto dan bersama tim-timnya di daerah bencana gitu. Semoga menjadi amal jariah insyaallah. Insyaallah, amin. Ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala, ya sebab pahala, digugurkan dosa dan diberi keberkahan gitu. Itu. Ya buat Ustadz Sugianto dan kepada korban-korban bencana alam juga semoga diterima sisi Allah ya amal-amal ibadah mereka, arwah mereka, dan digantikan dengan kebaikan di kota Palu tercinta insyaallah. Jadi Ustaz, mungkin ini aja sedikit yang bisa disampaikan. Ya, insyaallah. Itu kita sambung lagi gitu. Jadi sobat Poso, sekian mungkin uji coba tes ya. Cerita bagus, isi kong ambil hikmah aja. Ya itu podcastnya gitu ya. Jadi mohon maaf kalau masih agak kaku mungkin ya, agak masih nervous, belum terarrangement dengan baik itu. Ya, kan ini masih uji coba, namanya saya uji coba tryout, istilah kayak anak-anak ujian kan tryout juga gitu. Dan soal ke depan kami akan perbaiki gitu. Jadi kalau ada kritik dan saran ya silakan dimasukkan gitu. Kasih masuk juga kamari gitu. Jadi kita masih campur juga ini ya. Dialek kita masih dialek Poso sendiri dengan bahasa Indonesia itu masih campur, wajar lah. Jadi ini maklumi gitu. Jadi Saf Media semoga semakin berkembang dan bermanfaat bagi umat insyaallah. Amin, amin. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.